Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amaria. Saya dari Prodi Psikologi dengan NIM 20210701252. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara? Mari kita simak di slide berikut ini. Menurut para ahli, Simamarta dan Koryanti 2017 halaman 1 dan 2, keterampilan berbicara merupakan bentuk komunikasi manusia yang paling mendasar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gev Tarigan 2008 halaman 16, berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Menurut Arsyad 1988 halaman 17, berbicara sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Adapun tujuannya ada 4. Yang pertama, informatif dan komunikatif, yaitu menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar, terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Kedua, rekreatif, hiburan, memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh pembicara. Ketiga, persuasif, mengajak atau mempengaruhi dengan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Keempat, argumentatif, yaitu penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan oleh pembicara tersebut. Adapun manfaatnya dalam keterampilan berbicara yaitu komunikasi menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri atau value, mendapat kepercayaan. Adapun prinsip keterampilan berbicara, yang pertama adalah kesantunan. Menurut Kushartanti 2009 halaman 257, kesantunan adalah yang berkaitan dengan kesopanan, rasa hormat, sikap yang baik, atau perilaku yang pantas. Menurut Tustiantina 2017 halaman 413, kesantunan tidak hanya berkaitan dengan perilaku berbahasa, namun dikaitkan dengan perilaku nonverbal. Leeds 1983 membagi prinsip-prinsip kesantunan dalam 6 bidang. Yang pertama, kebijaksanaan. Kedua, kedermawanan. Ketiga, penghargaan. Keempat, kerendah hatian. Kelima, pemufakatan. Keenam, simpati. Setelah prinsip kesantunan, yang kedua adalah prinsip kematangan psikologis anak. Ketiga, melibatkan anak secara langsung. Keempat, melalui pola pembelajaran interaktif. Kelima, dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Keenam, dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara. Ketujuh, diukur dan dipantau secara berkesinambungan. Kedelapan, diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara yang kreatif. Jenis-jenis dalam keterampilan berbicara adalah: yang pertama, berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Yang kedua, berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga, berdasarkan jumlah pendengar. Yang keempat, berdasarkan peristiwa khusus. Kelima, berdasarkan metode penyampaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara: yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Ketiga, kemampuan berbahasa. Keempat, kemampuan psikologis atau kejiwaan. Kelima, kemampuan performa.
Menurut Iskandar dan Dadang 2011 halaman 286, faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan penunjang keefektifan berbicara yaitu ketetapan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor-faktor non-kebahasaan yaitu sikap, pandangan, menghargai pendapat orang lain, perilaku yang baik, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Prosedur dalam keterampilan berbicara, Lioma 2005 halaman 105. Pembelajaran berbicara dilakukan dengan orientasi terhadap perkembangan individu. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan, yaitu membangun ide dalam pikiran yang akan disampaikan. Kedua, tahapan pemilihan, yaitu keterampilan mengemas makna yang terkandung dalam gagasan yang akan disampaikan. Ketiga, tahapan pemroduksian, yaitu melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu yang dibekali pengetahuan tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan dalam penulisan presentasi keterampilan berbicara ini. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara. Saya Hani Amaria undur diri dari presentasi pada sesi 9 ini mengenai keterampilan berbicara, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.